Baik, saya Muhammad Farhan Ma'arif, alumni dari Pondok Pesantren Dunia Pasya Generasi Imtiaz. Posisi Alan sebagai apa nih, Alan? Alhamdulillah saya diamanahkan di Imtiaz sebagai ketua generasi. Sebenarnya ya, kalau baru habis dari pondok terus keluar untuk jangka waktu yang lama, tentunya kita harus cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar kita. Dan tentunya itu juga agak memusingkan kita bagi yang kita telah tersistem dan tertata rapi di pondok. Untuk itu sebenarnya ada satu sih yang paling terkejut ya. Kayak misalnya, culture shocknya apa gitu? Misalnya orang-orang tuh kalau di lingkungan Alan ya, di lingkungan Alan tuh orang-orang laki-laki maupun perempuan itu santai aja dia buka-buka aurat gitu. Yang itu tentunya sangat berbeda dengan kita yang di pondok. Awalnya Alan tuh lihat ada kakak-kakak pondok yang tetangga. Kakak tuh sering di masjid gitu, sering pokoknya aktif lah dalam kegiatan masyarakat itu, sering di masjid, sosialnya bagus, terus pokoknya disukai dengan masyarakat sana. Jadi Alan, wih bagus nih. Nah, coba tanya-tanya kan sama kakak tuh, akhirnya sampai di pondok. Yang pastinya lengket ya, yang pastinya lengket tuh hukuman, hukuman dan pendidikan. Yang mana hukumannya tuh nggak buat kita dihukum gitu kan, dihukum terus sampai sana aja enggak. Tapi habis hukuman itu kita tahu bahwa misalnya nih telat ke masjid gitu, telat ke masjid, terus kita kena hukum lah kan, kena hukum. Habis itu kita pasti mikir, wah ini nggak boleh telat nih. Yang akhirnya itu akan menjadi kebiasaan dan tentunya sangat bermanfaat bagi hidup kita nanti. Awalnya kan sebenarnya kalau udah di masa-masa akhir pondok itu malah kita nggak mau keluar gitu. Jadi pengen lanjut dari pondok, kok cepat banget gitu waktunya jalan. Nah, yang akhirnya ya waktu kan nggak bisa dihentikan kan. Akhirnya sampai waktu haflah dipanggil sama ustadz, mulai nyusun acara, akhirnya rame-rame. Ya tentunya apalagi pas saat pelaksanaan haflah itu tentunya rasa haru sangat terasa di dada. Keluar pondok, haflah esoknya pulang. Habis pulang tuh langsung ngekontak teman-teman yang ada dekat rumah. Misalnya ada si Bagus, ada Zidan, ayo kita sinilah main gitu. Dunia luar tuh beda. Tantangan pertama yang ada di pondok, iya, itu tuh orang tua. Kenapa tuh orang tuanya? Orang tua nggak tahu sampai kan Alan kan nggak nyangka juga sih sampai habis pendidikan di pondok. Yang mana di TK sampai kelas 1 SD tuh bapak nemenin terus Alan ke sekolah. Nah jadi pas tiba-tiba ditinggalin orang tua kan di pondok, waduh itu sampai seminggu ada sampai al-mudabbir kewalahan. Alan sering nangis nggak waktu kelas 1? Sering sih. Untuk itu tuh lebih seperti ada jaros tuh kayak bel kan, bel. Okay. Kalau bel tuh udah bunyi tuh geruduk semua teman-teman tuh lari gitu. Jadi kayak fun gitu. Kayak ayo rame-rame lari ya. Jadi itu momen sih, belnya itu yang bikin Alan ringan ya. Nah untuk yang masih di pondok tuh nikmati lah masa-masa yang ada di pondok tuh. Saya enak ini loh pondok itu, masa pengen keluar, malah yakin kalau keluar tuh pasti pengennya main. Terus akhirnya apa? Akhirnya maksiat, akhirnya ikut teman. Yang mana kalau di pondok tuh, nih ustadz ada, teman-teman ada, fasilitas semua ada, bisa main-main apa semuanya, ngaji lancar semuanya. Jadi nikmatin aja, lanjutin, oke?
Untuk Alannya 6 tahun lalu ya. Awalnya sih minta maaf sih, minta maaf. Karena cita-cita kita dulu kan pas apa nih perkenalan. Pas perkenalan itu kan kita pengen masang target 30 juz, masang target banggain orang tua, masang target mau ke Madinah, ke Mesir ini kan. Akhirnya minta maaf, ini sudah maksimal, mungkin sampai sini aja kita. Jadi berarti kalau Alan dikasih waktu untuk ketemu sama Alan yang dulu, Alan ingin minta maaf karena ya, targetnya terlalu minta maaf dan berterima kasih karena telah bertahan. Gak nyangka sih. Ada niatan keluar Alan waktu itu? Oh ya ada. Ada. Udah berapa kali itu? Dari hari pertama sampai hari ke-7 di pondok pengen keluar. Semester pertama pengen keluar. Pokoknya hampir setiap semester pengen keluar. Mulai enak tuh pas waktu naik ke kelas 2 KMI. Naik kelas 2 KMI, terus tuh teman-teman kan udah pada banyak tuh, banyak sistem hidup di pondok udah ngerti, kapan waktu ini, kapan waktu sholat, kapan mandi, kapan olahraga. Jadi waktu itu udah enjoy aja gitu, malah wah enak nih, bisa lanjut nih, bisa lanjut. Momen kebersamaan waktu dengan teman-teman. Kalau Alan sih, kalau pribadi ya, itu tuh lebih ke pas berantem, pas bertengkar gitu. Jadi ya, di pondok juga ada berantem ya, kan? Ya, pas bertengkar tuh, ini nanti kan bertengkar tuh, marah-marahan, cekcok. Tapi nanti tuh sadar, ini teman loh. Kemarin dia makan sama kita, tidur sama kita, nanti akhirnya terasa, jadi ngerangkul lagi. Untuk teman-teman, kita tuh belum selesai, masih banyak perjuangan. Habis ini kan kuliah gitu, kuliah, kerja, terus ada tahap-tahapan yang di atasnya lagi. Jadi jangan sampai lost kontak, terus jaga alma mater, nama baik pondok, itu sih. Ekskul kelas 1 kan. Sebenarnya alasan ingin masuk pondok ini juga dari ekskulnya kan, kata bapak kan, di sana ada bola, ada latihan bolanya, ada latihan bela dirinya. Jadi kan yang dari SD suka sepak bola, terus dari SD juga ada latihan karate, jadi mau lanjutin ke bela diri gitu.